Shalom saudara, saat ini saya akan berbicara tentang saat jalan terlihat buntu. Seringkali sebagai orang percaya, kita mendekat pada Tuhan, kita taat pada Tuhan. Tetapi di dalam kehidupan kita, baik saat kita sedang keadaan baik-baik saja maupun keadaan tidak baik, ada hari-hari di mana kita di atas, terkadang kita di bawah. Seorang yang berjalan bersama dengan Tuhan belum tentu tidak akan pernah mengalami hari yang buruk. Ada 1-2 hari di dalam kehidupan kita, bahkan ada hari-hari yang panjang juga di dalam kehidupan kita. Kita harus menghadapi pergumulan demi pergumulan. Itulah sebabnya hari ini saya akan berbicara tentang saat jalan terlihat buntu. Ketika semuanya terlihat buntu, apa yang harus kita lakukan? Kita harus jadi orang-orang yang memahami jalan-jalan Tuhan. Mari kita lihat bersama kisah yang dialami oleh Raja Hizkia di dalam 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, "Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, Raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku." Demikianlah firman Tuhan. Perikop ini bercerita tentang Hizkia yang sakit dan disembuhkan oleh Tuhan. Suatu saat, Hizkia ini menderita sakit bisul yang parah yang bisa menyebabkan kematian. Dan Nabi Yesaya diutus oleh Tuhan untuk datang kepada Raja Hizkia, bukan untuk mendoakan supaya Hizkia ini sembuh, tetapi Nabi Tuhan datang ke sana untuk memberitahu bahwa apa yang menjadi perkataan Tuhan untukmu Raja Hizkia, bahwa sampaikanlah pesan terakhirmu kepada keluargamu. Karena penting kan, orang sudah mau mati harus kasih pesan terakhir. Nabi Yesaya datang dan menyampaikan kepada Hizkia, "Kamu boleh beritahu kepada keluargamu pesan terakhir, karena kamu akan mati oleh karena sakit penyakitmu, sakit bisul yang parah." Zaman dulu kan pengobatannya dan perkembangan medisnya tidak seperti sekarang. Jadi di zaman itu, oleh karena bisul yang parah, Hizkia seharusnya mati. Dan ketika mendengar itu, hati Raja Hizkia ini benar-benar hancur. Karena dia berhadapan dengan kenyataan bahwa oleh karena sakit penyakitnya, sudah dinubuatkan oleh Nabi Tuhan yang terpercaya bahwa Hizkia akan mati, dirinya akan mati. Yang terjadi, dia sangat terkejut. Nabi Tuhan datang ke istana bukan untuk mendoakan dia agar sembuh, sama seperti kalau hamba Tuhan datang mengunjungi jemaat yang sakit, didoakan supaya cepat sembuh. Tetapi Hizkia berhadapan dengan Nabi Yesaya yang berkata, "Kamu akan mati. Harus siap-siap." Hizkia saat itu menemui jalan buntu. Ketika seseorang
anak Tuhan berhadapan dengan jalan buntu, Tuhan mengajarkan kepada kita semua untuk mempelajari, merenungkan apa yang menjadi jalan-jalan Tuhan ketika kita berhadapan dengan kebutuhan. Kanan sudah gak bisa, kiri sudah gak bisa, depan gak bisa, belakang gak bisa, semuanya buntu. Cara satu-satunya kita harus ke atas. Ketika kita menemui jalan buntu, yang harus kita renungkan yang pertama, ketika kita menghadapi segala sesuatu yang kita lihat gak mungkin sama seperti Raja Hizkia. Dan bahkan dia merasa bahwa dia telah jatuh, dia telah hancur. Saat anak Tuhan atau orang percaya jatuh, sesungguhnya kita sedang jatuh di tangan Tuhan. Itu artinya kita ini milik Tuhan. Saat kita jatuh, sesungguhnya kita akan baik-baik saja. Baik saat kita dalam sakit penyakit, pergumulan, banyak masalah, ada tantangan, bahkan di hadapan mata kita ada maut sekalipun, kita akan baik-baik saja. Kenapa? Karena kita sedang jatuh di tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa. Kalau kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita adalah milik Tuhan. Maka saat kita jatuh, kita berada di tangannya yang gagah perkasa. Oleh karena itu kita harus menguatkan diri kita dan tahu bahwa semua akan berlalu. Di ujung dari segala sesuatu ada kemenangan yang Tuhan sediakan. Ada masa depan yang baik yang Tuhan sediakan. Dan ketika kita menemui jalan buntu sama seperti Hizkia, kita harus tahu bahwa keadaan buntu itu membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Jalan buntu itu membuat kita bersedia untuk dididik oleh Tuhan. Jalan buntu itu membawa kita untuk mendekat kepada Tuhan. Karena Tuhan punya maksud untuk mengubah hati dan hidup kita. Ketika kita menemui jalan buntu, yang Tuhan inginkan adalah mengubah sikap hati kita, pikiran kita, cara hidup kita, membawa kita mendekat kepada Dia. Ada orang-orang yang ketika dia diberkati, ketika dia dalam keadaan baik-baik, Tuhan mau ngajarin susah. Jadi datanglah hal-hal yang merupakan tantangan, hal-hal yang kelihatannya sudah jalan buntu. Karena Tuhan harus pakai jalan buntu untuk mengajarkan anak-anaknya. Atau harus membuat anak-anaknya bisa merasakan hal-hal yang merupakan dan menjadi tantangan supaya anak-anaknya bisa kembali kepadanya. Itulah sebabnya kalau kita lagi diberkati, kita lagi hidup enak, semuanya lancar, tetap mendekat sama Tuhan. Jangan tunggu Tuhan mengajari kita saat kita dalam keadaan bermasalah. Tetapi apa yang Hizkia hadapi, kita harus tahu bahwa Tuhan mau mengubah hati Hizkia. Biasanya Hizkia tidak berdoa seperti itu. Dia mulai menghadap tembok dan mulai menangis dan mulai berseru kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mau mengubah hati Hizkia. Hati seorang raja mau diubah sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Mau dibawa dekat dengan Tuhan. Demikian juga permasalahan-permasalahan kita. Tantangan dalam kehidupan kita. Jangan ngomel, jangan ngamuk. Segala sesuatu itu mau Tuhan bawa. Supaya kita semakin dekat dengan Tuhan. Ketika kita menghadapi jalan buntu, yang Tuhan inginkan adalah kita bergulat dengan Tuhan, berseru kepada Tuhan. Tuhan gak panggil kita bergulat dengan masalah. Tuhan panggil kita bergulat dengan Dia dan menyelesaikan masalah. Jadi jangan fokus pada masalahnya, fokus pada Tuhan. Berseru, berteriak, minta tolong kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Tanyakan jalan-jalannya. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Ketika kita menjadi dekat dengan Tuhan, diberikan jalan keluar. Karena kita bergulat dengan Dia, maka kita akan keluar dan menyelesaikan masalah. Oleh karena Tuhan di pihak kita dan oleh karena Tuhan telah menguatkan setiap kita. Jadi Bapak Ibu, kalau ada tantangan di depan, kalau melihat jalan buntu, jangan mundur, jangan lari, jangan takut, jangan khawatir. Tapi yang harus kita lakukan adalah merenungkan jalan-jalan Tuhan.
Tuhan mau mengubah kita. Tuhan mau membuat kita menjadi orang-orang yang berani. Tuhan mau bawa kita untuk bergulat dengan Dia, untuk mengetahui hati Dia, maksud Dia, apa yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, jangan curiga dengan apa yang Tuhan rancangkan di dalam kehidupan kita. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Semua yang bagus-bagus, semua yang baik-baik, semua yang manis-manis, semua yang indah Tuhan siapkan untuk kita. Tapi lewat pendidikan, proses dan pembelajaran yang dari Tuhan. Untuk mengubah hati kita, untuk membentuk hati kita sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Kalau kita memberontak, kita nggak mau diubah, maka akan selamanya Tuhan proses, akan selamanya Tuhan bentuk sampai jadi. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kalau sedang menemui jalan buntu, maka harus lari kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Bukan kita yang mengubah Tuhan, tapi Tuhan pertama-tama akan mengubah hati dan pikiran kita. Amin ya Bapak Ibu ya. Saya terbeban untuk mendoakan Bapak Ibu yang hari-hari ini dalam keadaan menghadapi masalah berat. Saya tahu ada orang-orang yang berhutang dan susah untuk mengembalikan hutangnya. Ada orang-orang yang mengalami kebangkrutan. Ada orang-orang yang masalah sakit penyakit. Apapun permasalahan Bapak Ibu, saya mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau baik bagi kami semua. Hari ini hamba membawa Bapak, Ibu, Saudara yang menyaksikan tayangan ini, di mana saja mereka berada. Apapun permasalahan mereka, masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah keluarga, masalah bisnis mereka, masalah anak mereka, apapun pergumulan mereka. Tuhan, mari dampingi, ubahkan setiap hati anak-anak-Mu untuk supaya mencari Engkau, mengetahui rencanamu, dan punya damai sejahtera, dan memiliki iman, dan mulai bangkit. Dan Tuhan hamba berdoa, tolonglah masing-masing anak-anak-Mu ini, supaya semuanya bisa penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan kekuatan, dan bisa bangkit menjadi orang-orang yang menang. Terima kasih Tuhan, hamba menyerahkan satu persatu permasalahan anak-anak-Mu dan jawaban yang berasal daripada-Mu ke dalam tangan-Mu. Kami percaya kami punya Tuhan yang hidup. Kami percaya bahwa Engkau menjawab doa-doa kami. Saat ini kami terima dengan iman setiap doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, jangan pernah putus pengharapan. Jangan lihat jalan buntu, lihat Tuhan. Mata harus terus memandang kepada Kristus. Karena Tuhan memanggil kita bukan untuk melihat jalan buntu terus-menerus. Jalan di depan mata memang terlihat buntu. Tapi ada Tuhan yang sanggup meruntuhkan setiap kebuntuan itu. Karena Dia sayang dengan kita. Selalu ada jalan keluar di dalam Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.